Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini di hari Sabtu, tanggal 1 November tahun 2025. Aku kan dari video terakhir itu aku udah berada di Amsterdam, Belanda, teman-teman. Ya, setelah kemarin jalan-jalan di Belanda, akhirnya untuk hari ini aku akan melanjutkan perjalanan menuju ke Berlin, di salah satu kota yang ada di negara Jerman, teman-teman. Dan perjalananku ke Berlin kali ini aku akan menaiki kereta yang biasa dipanggil ICE. Uniknya kereta ini tuh kayak, kalau misalnya di Indonesia itu kalian bisa ngebayangin kayak Wus, teman-teman. Itu pakai listrik. Untuk relnya juga rel lebar, yaitu 8,5 inci, beda dari kereta api yang ada di Indonesia. Dan perjalanan kurang lebih akan ditempuh sekitar 5 jam 15 menit, teman-teman. Nah, untuk harga tiketnya nanti aku cantumkan di bawah, karena memang harga tiketnya fluktuatif, teman-teman, tergantung pemesanan. Menarik banget sih kita nyobain Wus. Aku sendiri belum pernah nyobain Wus, tapi kita malah nyobain Wus yang ada di Amsterdam untuk menuju ke Berlin, Jerman, teman-teman. Jadi gimana keseruannya? Ikutin terus perjalananku kali ini. Jadi sebelumnya aku itu nginep di Mercure Hotel yang ada di Overamstel, Belanda. Dan kayak gini nih. Untuk fasilitasnya itu lengkap banget, teman-teman. Ada liquid soap, body lotion, terus di sana ada body wash, shampoo, conditioner, kayak gitu-gitu. Terus ini juga air hangat. Dan ini nih yang menarik, yaitu drink our water. Di sini ternyata air kerannya itu sudah sangat bersih, teman-teman, dan terbaik di bumi untuk yang ada di Belanda ini. Sangat menarik lah. Dan fasilitas di sini juga sangat lengkap. Tapi jangan lupa, kalau kalian orang Indonesia kalian pergi ke Eropa, kalian harus pakai yang namanya bidet portable, karena di sini nggak ada showernya, teman-teman. Jadi kalau kalian cebok ya, kalau kalian biasa pakai tisu, it's okay. Tapi kalau kalian nggak biasa pakai tisu, kalian harus bawa bidet portable. Ya kayak gitu sih yang bisa tak jelasin. Selebihnya memang oke banget untuk hotel di sini. Ini kalian bisa bikin kopi sendiri. Ini air hangat untuk bikin teh misalnya. Dan ini ada kulkasnya. Wah, minumanku juga belum tak minum di sini. TV, wifi, terus pemandangan yang sangat menarik. Nah, di sini nih. Bagus banget kan pemandangannya, teman-teman. Dan itu metro. Itu KR seperti MRT ya, mungkin MRT deh. MRT. Ya kurang lebih seperti itulah, teman-teman. Dan mostly di sini tuh orang-orang berkendara pakai sepeda, teman-teman. Jadi benar-benar sepeda itu bisa masuk ke metro, bisa masuk ke mana-mana. Karena memang sepeda merupakan alat transportasi utama di Belanda. Oke, karena ini udah di jam 8.23 dan kereta aku nanti jam 10. Jadi aku harus segera OTW menuju ke Central Station yang ada di Amsterdam. Kurang lebih kalau dari Overamstel ini sekitar, kalau naik Uber itu sekitar ya 15 menitan lah. Cepet sih. Cuman muter-muternya yang bikin lama. Oke, kita terus perjalanan kali ini. Dan ini kita udah sampai di stasiun Amsterdam Central nih. Memang ini sentralnya Amsterdam, teman-teman. Ya memang, karena kan di sini udah
pertokoan, terus kantor dan juga kendaraan pusatnya di sini semua, coy. Di samping aja udah langsung ada ferry tuh. Sentral banget lah pokoknya. Dan ini pada berjejer taksi-taksi. Tapi aku salfok di sini sampahnya banyak banget. Jadi kalian nggak usah heran kalau Indonesia banyak sampah, karena mungkin budayanya terambil dari sini juga. Akulturasi banget. Kita mau kemana lagi, guys? Kita akan berangkat ke negara selanjutnya. Mana tuh? Tunggu di video selanjutnya, oke? Kita tunggu. Kenapa video selanjutnya? Bukannya ini kita langsung ya? Oh, ini langsung. Oh, nggak di video. Agak lain ya. Tunggu di menit selanjutnya. Makanya tonton terus vlog ini, oke? Mas, apa oleh-oleh Amsterdam, Mas? Ini guys. Ini uang 1.000 rupiah. Tuh, 1.000 rupiah. akulturasi 1.000 tuh dari sini ternyata ya. Iya. Terus itu Ini 10 dirham. 10 dirham. Ya. Ini oleh-oleh dari Amsterdam. Hasil berburu uang di ATM Amsterdam. Dan charge-nya itu 5 euro guys. Jadi Charge-nya doang ya, Mas? yes. Jadi kalau kalian ngambil uang di ATM Amsterdam itu kena charge 5 euro per kali ambil. Per transaksi lah Per ya? transaksi. Wow, mantap. 5 euro itu yang nggak tahu sekitar 100 ribuan ya. Hampir lah, Ya. 90 sekian. Dapat lah gacoan 10 ya kan. Dan ini dia teman-teman untuk relnya. Berbeda dengan rel Indonesia yang cuma 6 inci, di sini relnya 8,5 inci. Jadi hampir beda 2,5. Jadi kelihatan gede banget. Kalau di Indonesia fasilitas ini udah ada, tapi hanya ada di WUS. Sama seperti di WUS juga, itu listriknya ada di atas. Oh iya, sedikit tentang perkeretaapian komersil di Belanda. Umumnya terbagi atas 5 kategori. Yang pertama yaitu kereta intercity, yang umumnya diisi oleh kereta double deck atau VIRM. Kereta ini menghubungkan kota-kota yang ada di negara Belanda dan hanya berhenti di stasiun besar. Sejenis dengan intercity, ada kereta intercity direct yang biasa diisi oleh kereta ICNG atau Intercity Next Generation yang kecepatannya bisa tembus 200 km per jam dengan pemberhentian yang lebih sedikit. Yang nomor 3 ada kereta Sprinter yang biasa diisi oleh Sprinter Light Train. Kereta Sprinter bisa disebut sebagai stop train karena dia berhenti di setiap stasiun yang dilalui. Di nomor 4 ada kereta metro atau kereta dalam kota yang tersedia hanya ada di kota Amsterdam dan Rotterdam.
Kereta metro ini jika diibaratkan di negara kita itu sekelas kereta MRT di Jakarta. Dan yang terakhir, ada kereta antar negara yang berkecepatan tinggi seperti yang akan kita naiki hari ini. Dan dia keretanya teman-teman, kita dapat ICE Neo, ICE 3 Neo. Jadi ini adalah kereta yang terbaru teman-teman. Untuk kelebihannya nanti tak kasih di bawah. Salah satu contohnya adalah dia ini untuk kacanya itu sudah bisa tembus sinyal teman-teman. Jadi untuk kereta Neo biasanya ICE nggak tembus sinyal, dan ini udah tembus sinyal. Ya walaupun di dalam udah ada wifi-nya sih sebenarnya ya. Wah menarik sih. Nanti aku akan foto interiornya. Good morning, dear passengers. Sudah di tag. Oh ini ruang makan. Iya. Oh ini kayaknya petugas ini, coba saya tanya. Oh ya. Kita bingung duduk di seat mana, jadi kita tanya petugas terlebih dahulu deh. Oh ini kereta restoran. Ini kereta restorannya seperti ini. Wow. Voor real-time informatie over deze internationale rit, Cukup mewah untuk kereta restorannya. regionaal internet toegang. Onze boordbistro met restaurant is Middenrijder 26 doorgaan gauw na het vertrek van de trein open. Voor verdere vragen en informatie Sangat membingungkan menurut saya. Karena nggak ada nomor seatnya, dan di luar juga lagi hujan lebat banget. Herzlich willkommen in C145 Uvaart nach Berlin Ostbahnhof. Für Echtzeitinformationen zur Fahrt. Für eine entspannte Reise ohne Oh iya. Kontrolle, Komfort Check-in oder für das Einsehen das Menü im Restaurant. Loggen Sie bitte ein. Oke, biar kalian gak bingung, aku jelasin terlebih dahulu. Untuk urusan tiket, kami dibelikan oleh tim, dan ternyata tidak diinkludkan biaya booking seat, sehingga kami harus mencari seat yang belum terbooking. Ciri-ciri seat yang telah terbooking terdapat tulisan di sebelah lampu di atas seat, dan untuk free seat tidak ada tulisan di samping dari lampunya. Dan kami juga baru tahu, ternyata kalian bisa beli tiketnya on the spot, alias saat di atas kereta. Jadi kalian tinggal cari aja seat yang belum terbooking, dan kalian bisa duduk nyaman sambil menunggu petugas pemeriksa tiket untuk sekaligus pembayaran. Pukul 10.01 kita langsung diberangkatin. Dan beginilah suasana kelas 2 dari kereta ICE 3 Neo ini. Hadir dengan konfigurasi seat 22 dengan seat yang nyaman dan dilengkapi armrest. Di depan terdapat meja serbaguna yang bisa digunakan sebagai meja kerja ataupun meja makan. Terdapat juga tempat gantungan baju atau barang bawaan penumpang.
Dan yang terakhir ada charging station di setiap seat yang memang menjadi keunggulan dari kereta cepat seri ini. Untuk kali ini, aku menjajal kereta ICE dengan nomor layanan 145 yang akan membawaku menuju Berlin Hauptbahnhof, stasiun pusatnya ibu kota Jerman. Sepanjang rute, kereta ini akan singgah di 12 stasiun besar yang tersebar di Belanda dan Jerman. Secara jadwal, durasi perjalanan tercatat sekitar 5 jam 42 menit. Tapi, ya kita semua tahu lah, ketepatan waktu kereta di Jerman itu sering jadi bahan obrolan. Bahkan katanya, telat 30 menit itu sudah dianggap hal yang biasa. Baru berjalan aja udah langsung ke 130 nih teman-teman. Memang kenceng banget sih ini. Ya layaknya bus lah. Tapi karena ini letak pemberhentian selanjutnya nggak terlampau jauh atau dekat ya, jadi habis ini kita berhenti lagi, jadi mengurangi kecepatan. Jam 10.20 kita sampai di Hilversum. 10.22 tepat kita diberangkatin lagi, jadi cuma berhenti sekitar 2 menit aja ya. But he was on party. His father was on party today. So he asked his sisters to be there as well. So, and I asked my brother to be there as well. He also knew the father. Yeah. I'm curious. So it was nice to be there, and then it was home late. Dan 10.34 kita udah sampai di Amerfoot. Dan selama ini sih masih tepat waktu sih teman-teman. Dan akan berangkat lagi pukul 10.36. Jadi berhenti cuma 2 menit kayak gitu ya. Pukul 11 atau 10.59 kita udah sampai di Apeldoorn. Dan selama ini masih sesuai jadwal sih. Jadi untuk stigma dimana kereta Jerman itu selalu telat, itu di sini masih belum terbukti teman-teman. So far mantap. Good morning, ladies and gentlemen. In a few minutes we are arriving at station Deventer. Exit is in the travel direction right. I have friends living here, by the way. Friends of mine live here near the river. Oh, you could step by if you want. That's a nice couple. Pukul 11.11 kita udah sampai di Deventer teman-teman. Ini sudah mendekat menuju Jerman ya.
Dan yang naik dari sini ternyata banyak juga, dan yang turun juga banyak. Dan pukul 11.49 kita udah sampai di stasiun Engelo nih. Tuh ada kayak KRL-nya ya. Halt in Rheine, Osnabrück, Bünde, Hannover, Berlin-Spandau, Berlin-Hauptbahnhof. Danke für Ihre heutige Fahrt mit ICE. Kommt gut weiter. Tschüss und auf Wiedersehen. Geachte Reis. Pukul 12.09 kita udah sampai di Bad Bentheim. Dan ini udah masuk ke wilayah Jerman nih teman-teman. Sini juga perbatasan. Dan sampai sini pun masih hujan, jadi merata banget ya hujannya untuk hari ini. Ya teman-teman, kurang lebih 2,5 jam kita udah berjalan, bahkan sudah mulai masuk ke Jerman. Dan yang tak rasain sih, dari segi udara ini nyaman banget, terus bersih banget rasanya menghirup nafas di sini. Dan ini sih teman-teman, suspensinya atau buginya, aku nggak tahu ya, ini nyaman banget sih. Jadi kayak nggak kedengeran suara apapun, terus kayak rasanya naik bus air suspension terus double decker tapi kalian berada di bawah gitu. Jadi kayak nggak ada goyangan, hampir sangat nyaman dan hampir sangat nggak ada suara teman-teman. Mungkin ya, tapi ini hanya analisa bodoh menurutku. Mungkin karena lebar dari relnya juga yang berbeda, jauh berbeda 2,5 inch dari Indonesia. Mungkin itu juga bisa membuat kenyamanannya berbeda. Tapi asli sih, ini buginya ini enak banget. Walaupun aku sendiri tidak melihat buginya secara langsung ya, karena dia tertutup oleh bodi dan juga peronnya yang tinggi banget. Kalau kalian ke Eropa, kalian mungkin harus coba deh ICE-nya, ini mantap banget memang. Dan pukul 12.24 kita udah sampai di stasiun Rheine nih teman-teman. Dan ini tepat banget sih. Dan selepas Rheine tadi udah mulai naik nih kecepatannya. Dari tadi masih 130-an, sekarang udah naik 10 km per jam.
Pukul 12.58 kita udah sampai di Osnabrück Station nih teman-teman. Dan bangunan stasiunnya ini bagus banget ya. Pukul 13.29 kita udah sampai di Bunwes. Dan ya sulit sekali untuk mengecanya teman-teman. Jadi kalau ada kesalahan tolong kalian koreksi ya. Ini mulai naik lagi nih teman-teman. Dari itu piringnya langsung. Kelupaan mungkin orangnya. Udah Jerman ya? Udah jauh dari tadi. Liebe Gäste, herzlich willkommen in Hannover. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns mitgefahren seid. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Restdienstag. Pukul 14.22 kita sudah sampai di Hannover teman-teman. Salah satu kota yang besar juga di Jerman. Ya akhirnya berada di 250 km per jam nih teman-teman. Lumayan banget ya, ini kenceng sih, kerasa banget.
Dan pukul 16.08 waktu Berlin, kita baru sampai di Berlin Stadau nih teman-teman. Dan seharusnya itu datang sampai sini itu jam 15.30 ya. Nih di Berlin Spandau itu 15.30, tapi sampai sini malah 16.08. Artinya telat hampir 38 menit. Wow. Nih sangat-sangat telat sih. Trotzdem schuldet er noch 32 Minuten rum. Also wir kommen ja in 12 Minuten an. In 13 an. Halt noch durch bis zu Hause, dann darfst du sofort. Nee, das hier ist alles was hier. Aus jetzt 16. China wünsche ich Ihnen einen angenehmen Tag. 16.21 berarti kita udah sampai nih. Telat hampir 40 menit teman-teman. Wah, bayangin 40 menit loh. Wenn die Aussteiger achten, bitte auch besonders auf den Abstand. Wow. Tuh, itu ada supporternya Hertha Berlin ya kan. Berapa lu jam segini? Iya. Udah nggak ada ini soalnya udah nggak ada matahari. Apa ini, bro? Iya, makanya, Pak. Crowded.
Collection ini.